Baik, selanjutnya kita akan mencoba untuk halaman admin. Oke, untuk di halaman admin ini kita cuma bisa lakukan login ya. Di sini saya akan login terlebih dahulu. Oke, mungkin karena halaman login ini secara keseluruhan adalah default dari WordPress-nya, mungkin saya akan menjelaskannya hanya secara sekilas saja. Ya, halaman login nanti akan ada halaman home sama seperti yang di halaman home yang tadi, ini mungkin nanti akan direvisi kembali, terutama di bagian login ini. Terus di sini juga ada about sama logout. Oke. Terus yang penting di halaman login ini itu adalah edit with Elementor. Ini kita bisa edit headernya, bisa menggunakan tema apabila kita ingin mengganti tema, lalu edit page itu edit halaman yang ini ya, gitu. Terus berikutnya kita bisa ke dashboard. Jadi dashboard ini sebenarnya ini default dari WordPress-nya ya, jadi saya akan menjelaskannya secara singkat saja. Di sini ada Astra. Di Astra ini kita bisa mengganti tampilan dari website kita. Terus tutor LMS ini terkait kelas yang telah kita buat untuk guru dan siswa tadinya. Lalu post itu untuk memposting. Lalu media mengumpulkan aset-aset apa saja yang akan kita gunakan pada website yang akan kita buat. Terus page. Di page ini halaman-halaman website kita tersimpan. Terus komen users terhadap halaman website kita, user registration ini kita bisa membuat halaman registrasi untuk guru maupun siswa. Lalu Elementor ini untuk mengedit halamannya, terutama di estetikanya ya, gitu. Ini template itu untuk apabila kita ingin menggunakan template website yang telah dibuat oleh orang lain. Terus di sini ada web platforms, ini untuk membuat form yang akan kita gunakan. Misalnya tadi itu ada formulir untuk mengirimkan pesan terkait kritik dan saran users terhadap website kita, itu dibuatnya menggunakan web platforms. Terus email ini untuk email registrasi verifikasi email tadi gitu. Terus appearance ini lebih ke tampilannya juga ya, untuk customize tampilannya. Terus plugins ini untuk menginstal plugin yang kita ingin gunakan. Terus user ini untuk melihat pengguna website kita. Terus all-in-one website migration itu untuk export atau import. Jadi kalau di WordPress ini kita bisa melakukan pengeditan di hosting maupun di local host ya. Jadi kalau local host itu kita melakukan pengeditan terhadap website kita itu tidak secara langsung, atau users tidak dapat melihat kita sedang melakukan pengeditan. Sedangkan kalau di hosting itu biasanya users dapat melihat kita dalam melakukan pengeditan gitu. Terus kode snippet ini untuk menggunakan coding apabila
diperlukan fitur tambahan. Misalnya di sini saya menggunakan coding di redirect. Jadi redirect itu untuk tampilan setelah login ya. Ini di sini saya menggunakan subscriber, itu diarahkan ke dashboard. Subscriber itu untuk user role siswa ya. Terus untuk tutor instructor itu guru itu diarahkan ke dashboard juga, sedangkan admin itu diarahkan ke home gitu. Terus WP Mails itu untuk verifikasi email, preloaders itu untuk halaman untuk tampilan loadingnya ya. Terus Let's Speed itu untuk menghapus chatnya secara otomatis itu, sehingga website ini dapat berjalan dengan lebih cepat. Lalu login redirect ini untuk membuat redirect terhadap user ya, tapi sebenarnya itu bisa menggunakan redirect saja, tetapi karena redirectnya ternyata tidak berjalan secara optimal, maka digunakan kode snippet atau dia duplikator itu untuk menduplikat halaman-halaman yang akan kita gunakan nantinya. Oke. Mungkin sekian untuk presentasi websitenya. Lalu saya ingin melaporkan laporan perkembangan saya per 17 Desember 2023. Itu website dibuat menggunakan WordPress. Prosesnya penyediaan fitur web 80%, desain 50%, presentasi 70%, bobotnya 40%, totalnya 28%. LKPD dibuat menggunakan artikel storyline, baru ada isinya, presentasi 40%, bobot 5%, total 2. Materi WordPress itu tinggal desain, presentasinya 60%, bobotnya 10%, totalnya 6. Video animasi, CapCut, dan PowerPoint, sudah ada script dan beberapa scene. Itu presentasinya 40%, bobot 15%, total 6. Is WordPress itu tinggal revisi quiz karena akan diuji cobakan secara validitas dan empiris. Itu presentasinya 80% dan bobotnya 5%, totalnya 4. Panduan website itu ada CapCut untuk membuat video panduan websitenya dan Flipbook untuk ebook panduan website. Itu baru ada perkiraan isi karena websitenya belum menjadi 100%. Presentasinya 20%, bobot 5%, total 1. Video proyek itu menggunakan CapCut, baru mencoba pembuatan proyek. Itu presentasinya 30%, bobot 10%, total 3. Panduan pad itu CapCut untuk video panduan padnya, Flipbook untuk ebook panduan padnya. Itu baru ada konten tulisannya, presentasinya 40%, bobot 5%, total 2. Lalu RPP, Canva, dan Flipbook ya untuk desainnya. Itu tinggal desain, presentasi 80%, bobot 5%, total 4. Oke. Berikutnya untuk website ini kita sudah dites. Yang pertama itu dites menggunakan website namanya Pingdom Website Speed Test. Ini untuk melihat performa dari website ya. Nah, hasilnya itu page size-nya 1,7 MB, load time-nya 2,84 second, request atau loading yang terdapat pada website total dari keseluruhan users itu sudah 124, performance-nya 75 ya, masih C. Di bawah ini juga sudah ada saran-saran terkait apa saja yang perlu dilakukan agar performance-nya bisa naik gitu. Oke. Selanjutnya website ini juga sudah mendapatkan revisi dari beberapa kalangan, antaranya 2 mahasiswa fisika, 1 mahasiswa pendidikan komputer, 1 arsitek, 2 orang pengembang website profesional, dan 2 orang dosen pembimbing, serta 2 orang guru sains, dengan total saran dari 10 orang ya. Dari 10 orang itu
akan ada 38 saran yang akan diterapkan. Di sini sudah dituliskan juga untuk saran-sarannya apa saja dan akan dikerjakan sebelum pengumpulan produk akhir nantinya. Ada 38 itu sebagai berikut. Nanti untuk saran-saran ini akan diaplikasikan sebelum pengumpulan produk akhirnya, dan nanti juga masih dalam proses untuk mengumpulkan beberapa saran dari kalangan-kalangan lain yang bersangkutan. Oke, mungkin sekian untuk presentasi saya pada hari ini. Untuk halaman websitenya dapat diakses melalui link yang diletakkan pada deskripsi. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.